Jamaah haji reguler Indonesia akan terbang menggunakan 2 maskapai penerbangan. Sedangkan jamaah haji khusus akan terbang menggunakan banyak maskapai penerbangan. Inilah layanan penerbangan haji tahun 2023. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Info haji terbaru. Dari 221.000 kuota jamaah haji Indonesia, tentu jamaah haji akan menggunakan jasa penerbangan untuk menuju ke Tanah Suci dan kembali ke tanah air. Jamaah haji reguler sebanyak 203.320 orang, baik jamaah maupun petugas haji, setidaknya akan terbang hampir 10 jam sekali jalan. Yuk kenali pesawat yang akan digunakan jamaah haji, serta jadwal keberangkatan dan kepulangan jamaah haji Indonesia. 2 maskapai penerbangan. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama menandatangani kontrak kerjasama dengan Garuda Indonesia terkait angkutan udara jamaah haji reguler Indonesia tahun 2023. Sebelum penandatanganan kerjasama, kedua pihak telah melakukan serangkaian pembahasan intensif, termasuk negosiasi harga dan pembahasan draft perjanjian kerjasama. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menjelaskan, pada 2023, Garuda menyiapkan 14 armada yang terdiri atas Boeing 777 dan Airbus 300. Armada ini mengangkut jamaah haji reguler Indonesia dari tanah air ke Arab Saudi dan kembali lagi ke tanah air. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif menyampaikan, pada 2023, Garuda Indonesia mengangkut 104.172 jamaah yang tergabung dalam 287 kelompok terbang atau kloter dari 9 embarkasi. Aceh, Medan, Padang, Jakarta Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Sebelumnya, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sepakat untuk bersinergi dengan maskapai penerbangan Saudi Airlines dalam penerbangan jamaah haji Indonesia tahun 2023 di kantor urusan haji KJRI Jeddah. Kedua pihak menyepakati sejumlah kewajiban dan hak dalam rangka penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji reguler Indonesia. Menurut Dirjen PHU Hilman Latif, pembahasan terhadap kesepakatan perjanjian kerjasama tidak mudah, membutuhkan diskusi panjang, detail, dan memerlukan kesabaran dan ketelitian. Sebagai mitra yang sudah bertahun-tahun dalam pengangkutan jamaah haji Indonesia, diharapkan Saudi dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada jamaah haji tahun ini, kata Hilman Latif. Saudi Airlines akan memfasilitasi penerbangan 101.809 jamaah haji reguler yang berasal dari 5 embarkasi haji: Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, dan Surabaya. Embarkasi Kertajati merupakan embarkasi terbaru dan perdana untuk penerbangan haji pada 2023. Perwakilan Saudi Airlines, Amer Al-Ghamdi, mengucapkan terima kasih kepada Kemenak
yang telah menjalin kerjasama dengan Saudi Airlines dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Tahun ini persyaratan untuk menjadi penyedia transportasi udara tidaklah mudah. Semoga tahun ini dapat melayani jamaah haji lebih baik lagi. Cetus Amer. Layanan prioritas jamaah lansia. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif mengingatkan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Pada 2023 ini ada sekitar 30% jamaah yang sudah berusia 65 tahun ke atas dengan penyelenggaraan ibadah haji yang memiliki tagline Haji Ramah Lanjut Usia. Karenanya, Hilman berharap Garuda dan Saudia melakukan penyesuaian layanan demi kenyamanan jamaah haji, termasuk jamaah lansia. Dirjen PHU meminta ada layanan prioritas kepada jamaah lansia dan disabilitas baik saat naik pesawat, selama berada di dalam pesawat, saat turun dari pesawat, hingga keluar dari bandara. Untuk itu, Hilman meminta kepada petugas darat dan udara maskapai Garuda dan Saudia pada tahun ini dapat lebih ramah dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia. Layani jamaah bagaikan melayani orang tua kita sendiri, pesan Hilman. Penerbangan komponen biaya termahal. Mengapa biaya pesawat haji mahal? Padahal harga paket umroh berkisar 32 jutaan rupiah. Ternyata pesawat haji memang khusus untuk mengangkut jamaah haji dan tidak membawa penumpang komersial. Garuda mencarter pesawat khusus untuk musim haji. Biaya pesawat haji dihitung 4 kali, pergi pulang 4 kali. Dirut Garuda Indonesia menjelaskan, tarif penerbangan haji didominasi 2 komponen utama, biaya aftur dan biaya sewa pesawat. Komponen biaya penerbangan juga mencakup Airport Building Charge dan Passenger Service Charge, penyediaan tas dan koper haji, penyediaan dan pengangkutan air zam-zam, pengumpulan dan pengangkutan bagasi saat kepulangan jamaah haji di Arab Saudi, serta transportasi darat jamaah dari asrama haji ke bandara dan sebaliknya. Pesawat khusus haji. Dari komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, biaya penerbangan selalu menjadi komponen paling mahal dari tahun ke tahun. Biaya penerbangan yang sudah disepakati dalam Raker DPR dan Kementerian Agama pada 15 Februari 2023 sebesar 32,744 juta rupiah dari total biaya perjalanan ibadah haji PIPih rata-rata 49,813 juta rupiah. Besaran PIPih tidak sama untuk tiap embarkasi karena menyangkut biaya transportasi udara atau penerbangan dari masing-masing embarkasi. Embarkasi Aceh paling murah dan embarkasi Makassar paling mahal. Namun embarkasi Surabaya ternyata paling mahal meski Kementerian Agama belum memberikan info jelas soal kemahalan biaya ini. Tipe pesawat. Garuda Indonesia akan mengangkut jamaah reguler Indonesia dengan pesawat tipe Boeing 777-300 dan Airbus 330-300 yang berukuran lebih kecil dengan penumpang lebih sedikit berkapasitas 360 kursi, seperti jamaah dari embarkasi Solo. Sementara Saudi Airlines mengangkut jamaah haji dengan pesawat tipe Boeing 747-400 yang berkapasitas kursi 410 hingga 450 orang.
Meski melayani 5 embarkasi, pesawat Saudi berkapasitas besar akan mengangkut jamaah haji hampir sama dengan Garuda. Ini kemungkinan penyebab biaya dari embarkasi Surabaya mahal karena bandara sedang direnovasi. Pesawat terbang langsung ke Saudi. Enaknya jamaah haji reguler akan terbang langsung ke Jeddah dan Madinah, kecuali pesawat kecil, misal dari Solo, akan mengisi bahan bakar sejenak di Padang, atau kloter gabungan akan singgah di beberapa bandara untuk mengambil jamaah. Perjalanan dari Jakarta Jeddah akan ditempuh sekitar 9 jam 35 menit atau Jakarta Madinah hampir 10 jam. Penerbangan non-stop Makassar Madinah hampir 12 jam. Sedang penerbangan non-stop Banda Aceh Jeddah 9 jam 13 menit. Selain penerbangan langsung ke Saudi, penerbangan yang membawa jamaah haji khusus menggunakan pesawat bermacam-macam dan bukan pesawat charteran. Tiket berlaku untuk sekali jalan, tiket berangkat, dan pulang berbeda. Pesawat akan transit di negara lain seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan beberapa negara lain. Waktu penerbangan lebih lama dan jamaah haji khusus berpotensi lebih capek di perjalanan. Keberangkatan dan kepulangan jamaah haji. Dalam rencana perjalanan haji RPH 1444 Hijriah 2023 Masehi yang diterbitkan Kementerian Agama, jamaah haji kloter awal mulai masuk asrama haji pada 3 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 23 Mei 2023. Sehari berikutnya, pada 24 Mei 2023, jamaah haji gelombang pertama mulai diberangkatkan secara bertahap ke Bandara Madinah Al-Munawwaroh hingga 7 Juni 2023. Awal pemulangan jamaah haji gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah ke tanah air dari 4 Juli hingga 18 Juli 2023. Sementara jamaah haji gelombang kedua masuk asrama mulai 7 Juni 2023. Secara bertahap, jamaah haji gelombang kedua diberangkatkan ke Jeddah mulai 8 Juni 2023 hingga 22 Juni 2023. Jamaah haji gelombang kedua pulang ke tanah air dari Bandara Madinah mulai 19 Juli hingga 2 Agustus 2023 dan sampai di tanah air pada 3 Agustus 2023. Jamaah haji Indonesia, nikmati perjalanan panjang naik pesawat. Sebagian jamaah mungkin ada yang baru naik pesawat pertama kali atau naik pesawat pertama ke luar negeri. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan perjalanan jamaah haji menuju ke Tanah Suci hingga kembali dengan selamat ke tanah air menjadi haji mabrur. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.